Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan dibahas masih sama seperti materi minggu yang lalu, yaitu tentang bioteknologi, kompetensi dasar titik 7. Yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, yaitu yang pertama, menjelaskan prinsip rekayasa genetika dan hasil produknya. Kemudian yang kedua, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Kemudian yang ketiga, menemukan solusi dalam mengatasi pencemaran lingkungan dengan menerapkan prinsip bioteknologi. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Coba sekarang kalian perhatikan gambar. Lihat di sana ada gambar tempe, kemudian ya tape, kemudian ada roti dan ada nata de coco. Nah, ini sudah kalian pelajari pada waktu minggu lalu. Masih ingat? Produk ini merupakan hasil dari apa? Ya, hasil dari produk dari bioteknologi konvensional. Nah, sekarang kalian gambar berikut, ya. Nah, di sini ada gambar burung berkepala anjing. Kemudian ada gambar domba doli, ya. Kemudian gambar sapi. Kemudian ada gambar ya strawberry tapi warnanya putih. Kemudian ini apel tapi dalamnya seperti jeruk, ya, semangka yang bentuknya berbentuk kotak. Kemudian ini ada jeruk tapi isinya seperti buah kiwi, ya. Kemudian ada kembang kol, brokoli, ya, itu hasil kawinan juga. Kemudian ada kacang panjang yang biasanya berwarna hijau tetapi di sini terlihat berwarna ungu. Nah, ini kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Nah, ini semua merupakan produk bioteknologi modern. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai modern. Nah, apa itu bioteknologi modern? Dalam bioteknologi modern itu melibatkan beberapa cabang ilmu, ya, seperti prinsip ilmu dari biokimia, kemudian biologi molekuler, dan rekayasa genetik. Nah, bioteknologi modern yang akan dibahas hari ini hanya yang berhubungan dengan rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetik ini dikenal juga dengan DNA rekombinan. Apa itu DNA rekombinan atau rekayasa genetik? Rekayasa genetik atau DNA rekombinan adalah proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lainnya. Organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan nama organisme transgenik. Dan sekarang di sini ada produk dari bioteknologi modern, ya. Di sini ada beberapa produk. Mungkin ini produknya berhubungan dengan kesehatan. Ada insulin. Insulin ini fungsinya untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Ini biasanya digunakan oleh penderita penyakit gula atau diabetes mellitus. Kemudian vaksin. Vaksin ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian penisilin ini merupakan antibiotika yang melawan bakteri atau jamur ketika terjadi infeksi.
Kemudian enzim ini fungsinya untuk meningkatkan reaksi atau disebut juga sebagai biokatalisator, baik untuk keperluan manusia atau untuk industri. Kemudian ada antibodi monoklonal, ya, ini fungsinya adalah untuk menyerang atau membunuh sel tumor atau sel kanker. Kemudian ada aktivator plasminogen yang berfungsi untuk melarutkan darah beku, ya, sehingga dapat mencegah stroke. Kemudian ada interferon yang melawan infeksi atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sekarang masuk pada materi penerapan bioteknologi. Yang pertama yaitu penerapan pada bidang pertanian, yaitu tentang kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan metode untuk memperbanyak tumbuhan yang biasanya adalah bibit unggul dengan memanfaatkan sifat totipotensi jaringan meristem. Kultur jaringan biasanya dilakukan dalam medium pertumbuhan yang steril. Ya. Nah, tanaman yang biasanya diperbanyak dengan cara ini biasanya adalah tanaman anggrek dan kelapa sawit. Nah, kemudian di sini ada gambar skema proses kultur jaringan. Sebenarnya ini sudah Ibu bahas dalam teknologi perkembangbiakan tumbuhan, ya, Ibu ulang sedikit saja. Nah, ini dalam proses kultur jaringan, ini akan diawali dengan pengambilan jaringan yang disterilkan dan ditumbuhkan dalam medium steril. Setelah tumbuh halus, bahkan akan ditunggu sampai dengan tumbuh akar, baru dipindahkan ke dalam medium berupa pot. Nah, tanaman transgenik ini dibuat dengan memodifikasi DNA agar diperoleh sifat lebih unggul dari bibit sebelumnya dan tentu saja tahan hama. Contoh tanaman yang biasanya dibuat menjadi tanaman transgenik adalah tanaman padi, tanaman jagung, dan tanaman gandum. Penerapan bioteknologi berikutnya pada bidang kesehatan, ya, yaitu pada pembuatan antibiotik. Nah, antibiotik ini dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang dapat menghasilkan antibiotik ini adalah Penicillium chrysogenum, kemudian Penicillium notatum, dan Streptomyces. Masih di bidang kesehatan, ya. Nah, masih di bidang kesehatan, penerapan bioteknologi berikutnya yaitu dalam melakukan cloning. Apa itu cloning? Cloning ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menggandakan makhluk hidup baru dengan cara menggabungkan inti sel somatik dengan sel telur yang telah dibuang atau dirusak intinya. Contoh hasil cloning adalah domba Dolly. Nah, ini mengenai cloning sebetulnya sudah Ibu jelaskan juga pada waktu teknologi reproduksi pada hewan. Selanjutnya adalah proses pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal dibuat dengan cara menggabungkan sel kekebalan tubuh dengan sel kanker. Supaya sel kekebalan tubuh ini, ya, bisa supaya sel kekebalan tubuh kita ini bisa membelah dengan cepat, kemudian bisa menghasilkan sistem imun yang banyak, maka dilakukanlah penggabungan sel kekebalan tubuh dengan sel kanker. Nah, ini dengan begitu, maka proses untuk melawan penyakit bisa lebih cepat. Nah, kemudian berikutnya yaitu tentang vaksin. Nah, vaksin biasanya dibuat dengan satu metode, yaitu metode rekayasa genetika. Proses pembuatan vaksin biasanya dengan
merekayasa DNA bakteri yang digabungkan dengan DNA virus yang ingin kita buat vaksinnya. Jadi, DNA virus yang ingin kita lawan digabungkan dengan DNA-nya, yaitu dengan DNA bakteri. Nah, jadi bila akan membuat vaksin ini, DNA virus yang akan kita lawan itu akan digabungkan DNA-nya dengan DNA bakteri. Nah, kemudian bakteri itu baru dikembangbiakan agar diperoleh vaksinnya. Kemudian berikutnya adalah masih penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan, yaitu mengenai bayi tabung. Nah, ini mungkin kalian pernah mendengar ya, bayi tabung. Jadi bayi tabung ini bukan bayi yang mengalami pertumbuhan dan perbesaran di dalam tabung, tapi bayi tabung ini adalah suatu istilah untuk usaha yang dilakukan ketika sel telur dengan sperma dipertemukan di luar tubuh si ibu. Nah, nanti sel telur dari si ibu dengan suaminya itu akan dipertemukan dan disatukan dalam sebuah kultur steril. Nah, sel telur yang dikeluarkan ini, nah kemudian nanti akan tumbuh berkembang menjadi zigot, ya, tumbuh berkembang menjadi embrio. Nah, ketika sudah menjadi zigot, ketika sudah menjadi embrio dan berkembang dengan baik, maka akan dimasukkan kembali ke dalam rahim ibunya. Ini bayi tabung. Nah, ini prosesnya, ya. Yaitu penerapan bioteknologi modern dalam bidang peternakan. Nah, ini penerapan ini dilakukan ketika melakukan satu proses yang disebut dengan inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan itu adalah proses pemasukan sperma secara langsung ke dalam rahim induk betina dengan bantuan alat untuk mendapatkan bibit unggul. Nah, biasanya hewan yang sering diperlakukan dalam pembuatan inseminasi buatan adalah hewan sapi unggul. Penerapan bioteknologi dalam bidang lingkungan. Ya, bioteknologi juga bermanfaat untuk menguraikan sampah melalui proses bioremediasi yang melibatkan bakteri Ideonella sakhainensis. Ya, bakteri ini dapat menguraikan sampah plastik agar tidak mencemari lingkungan. Nah, kemudian selain bakteri Ideonella sakhainensis, ada bakteri lain yang digunakan sama dalam hubungannya dengan lingkungan, yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa. Jadi bakteri lainnya yaitu Pseudomonas aeruginosa yang dapat menguraikan limbah minyak dan sampah organik lainnya. Misalnya ada minyak ya yang tumpah di lautan. Nah, ini bisa memanfaatkan Pseudomonas aeruginosa ya, agar limbah itu bisa segera diatasi. Nah, ini tidak akan mencemari makhluk hidup. Dan contoh lain penerapan bioteknologi bidang pertanian yaitu dengan menggunakan bioinsektisida. Nah, bioinsektisida ini dilakukan untuk membasmi hama berupa ulat. Nah, bakteri yang biasa digunakan untuk bioinsektisida adalah Bacillus thuringiensis. Ya, Bacillus thuringiensis. Ini digunakan untuk membasmi hama berupa ulat. Nah, dengan melakukan pembasmian hama ulat secara bioinsektisida, maka akan mengurangi dampak atau efek negatif dari pestisida
kimia. Berikutnya di bidang pertambangan yang melibatkan bakteri Thiobacillus sphaerosidan. Nah, bakteri Thiobacillus sphaerosidan ini digunakan untuk memisahkan logam dari bijinya. Jadi, logam-logam tertentu seperti emas dan perak biasanya ditemukan masih bercampur dengan bebatuan. Nah, dengan memanfaatkan Thiobacillus, maka akan membantu proses pemurnian logam tersebut secara alami. Nah, kemudian berikutnya yaitu tentang rekayasa genetika. Bakteri ini dapat juga digunakan untuk rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah proses untuk mengubah susunan DNA makhluk hidup dengan cara memasukkan gen asing ke dalam bakteri. Misalnya bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli ini biasanya digunakan sebagai agen pembawa DNA asing yang ingin kita biarkan. Nah, ya, hasil dari rekayasa genetika dengan bantuan bakteri Escherichia coli, maka akan terbentuklah atau akan menghasilkan produk yang disebut dengan insulin. Ini materi terakhir untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern. Apa yang dilakukan pasti ada kelebihan dan pasti ada juga kekurangannya. Nah, kelebihan dari bioteknologi modern adalah kita bisa menghasilkan bibit unggul, kemudian dapat meminimalisir pencemaran. Hasilnya cepat dan menghasilkan produk obat-obatan yang baru. Nah, bagaimana kekurangannya? Nah, ternyata kekurangannya dengan memanfaatkan bioteknologi modern itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, ya, yang relatif tinggi. Kemudian teknologinya juga sulit dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem karena munculnya bibit baru yang unggul sehingga bibit lama yang tidak unggul dilupakan, akhirnya punah. Nah, itulah materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan melalui WA Group atau Japri. Nah, jangan lupa tugas yang Ibu berikan, ya, kalian kumpulkan tepat waktu. Nah, tugas akan Ibu sampaikan bisa melalui Google Classroom maupun WA Group. Alhamdulillah, materi hari ini sudah Ibu sampaikan. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi